Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa dengan NIM 2420031 dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas PMTK 3A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas terstruktur pada mata kuliah model pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Isnania dengan materi 8 keterampilan dasar dalam mengajar yaitu yang pertama, keterampilan dalam membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan dalam bertanya. Yang ketiga, keterampilan dalam memberi penguatan. Yang keempat, keterampilan dalam mengadakan variasi. Yang kelima, keterampilan dalam menjelaskan. Yang keenam, keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, keterampilan dalam mengelola kelas. Yang kedelapan, keterampilan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk menyiapkan anggotanya dan membaca doa sebelum belajar. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Agus Prianto, Aini Sukma, Aula Monaya, Azumardi Azra, Cici Lestari, Dea Herli Oktaviana, Debbie Syafitri, Helva Fitriana, Ikhlas Adinur, Irzan Armani, M. Alfaridzi. Baik, sepertinya hadir semuanya. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, kepada semuanya dipersilakan untuk melihat sekitarnya. Apakah masih ada sampah atau tidak? Jika masih ada, silakan dibuang ke tempat sampah di luar. Baik, jika sudah, kita akan masuk ke materi hari ini. Baik, untuk hari ini Ibu akan membagi kalian dalam berapa kelompok? Kita lihat dulu. Kalian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baik, kalian ada 11 orang. Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, Agus Prianto dengan Aini Sukma. Kelompok 2, Aula Monaya dengan Azumardi Azra. Kelompok 3, Cici Lestari dengan Dea Herli Oktaviana. Kelompok 4, Debbie Syafitri dengan Helva Fitriana. Kelompok 5, Ikhlas Adinur, Irzan Armani dan M. Alfaridzi. Baik, untuk tugas kelompoknya, yang kelompok 1, silakan cari materi tentang penjumlahan pada operasi pecahan. Untuk kelompok 2, silakan cari materi tentang pengurangan pada operasi pecahan. Yang kelompok 3, silakan cari materi tentang perkalian pada pecahan. Untuk kelompok 4, silakan cari materi tentang pembagian dalam operasi pecahan. Sedangkan untuk kelompok 5, kalian cari contoh dari penerapan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian dari operasi pecahan. Untuk materi kelompok, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, jika diam berarti tidak ada. Waktu Ibu beri dari sekarang 30 menit. Silahkan dikerjakan. Baik, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kepada kelompok 1, berikan aplaus. Selanjutnya kelompok 2.
Terima kasih kepada kelompok 2. Berikan A+. Selanjutnya kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Berikan A+. Berikutnya kelompok 4. Terima kasih kepada kelompok 4. Berikan A+ kepada kelompok 4. Selanjutnya yaitu kelompok 5 dengan materi contoh penerapan dari operasi pada pecahan. Dipersilahkan. Terima kasih kepada kelompok 5. Kita berikan A+ untuk kelompok 5. Baik, setelah semuanya memaparkan hasil diskusinya, Ibu akan memberi penguatan bahwasannya di dalam pecahan terdapat beberapa operasi. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan, yang kedua ada operasi pengurangan, yang ketiga ada operasi perkalian, yang keempat ada operasi pembagian. Dalam operasi penjumlahan terbagi lagi dalam beberapa bagian. Ada di sana operasi penjumlahan antara bilangan bulat dengan pecahan, pecahan dengan pecahan, pecahan dengan pecahan campuran, atau pecahan campuran dengan pecahan campuran. Begitu juga dengan pengurangan dan juga perkalian serta pembagian. Dapat dipahami? Baik. Silahkan simak video berikut. Apa sih sebetulnya pecahan itu? Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Ya, jadi kalau misalkan nih perhatikan ada gambar pizza. Yang sudah dimakan ada 1 potong. Total pizzanya ada 4 potong. Berarti pizza yang sudah dimakan adalah 1 dari 4. 1 bagian dari 4 potong. Pecahannya 1/4. Sementara pizza yang belum dimakan ada 3 potong dari 4 potong. Berarti yang belum dimakan pecahannya adalah 3/4. Bentuk umumnya pasti sudah tahu ya, yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Yang pertama akan kita pelajari adalah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai sama apabila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Seperti pada contoh 1/4, jika pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka 2, hasilnya 2/8. Berarti 1/4 senilai dengan 2/8. Atau kita bisa menggunakan pembagian. 3/12, 3-nya pembilang, 12 penyebut, sama-sama dibagi 3, hasilnya 1/4. Berarti 3/12 senilai dengan 1/4. Berikutnya yuk kita coba 2/5 misalnya ya. Kita mau cari pecahan yang senilai dengan 2/5. 2/5 sama-sama kita kalikan dengan angka 2 misalnya ya. 2 dikali 2 hasilnya 4, 5 dikali 2 hasilnya 10. Berarti 2/5 itu senilai dengan 4/10. Kemudian misalkan 9/15, kita mau coba sederhanakan ya. Kita bagi dengan bilangan yang sama. 9 dan 15 sama-sama kita bagi dengan angka 3. Berapa hasilnya? 9 dibagi 3 adalah 3, 15 dibagi 3, 5. Berarti 9/15 kalau disederhanakan adalah 3/5. Supaya lebih jelas, perhatikan pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 pada gambar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu ada 3 macam ya. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Jadi ada 2 pecahan yang penyebutnya sama. Nih kita lihat ya, kalau penyebutnya sama, maka kita bisa langsung bandingkan nilai pembilangnya. Jadi gampang, langsung aja pembilangnya. Kalau 5 sama 5 ini kan penyebutnya sama, 7 sama 7 penyebutnya udah sama. Kita lihat pembilangnya, 3 sama 1 kan lebih besar 3. Berarti ya sudah, 3/5 lebih besar dari 1/5. Gitu, gampang ya. Kemudian lihat 7 penyebutnya sudah sama. Kita lihat 2 sama 5. 2 lebih kecil dari 5. Berarti 2/7 lebih kecil dari 5/7. Nah, itu kalau penyebutnya sama. Berikutnya, bagaimana kalau pembilangnya yang sama ya? Jadi angka di atasnya yang sama, maka kita lihat penyebutnya. Semakin besar penyebutnya berarti semakin kecil nilainya. Yuk kita lihat nih. 5/8, 5/11. 5-nya udah sama.
Kita lihat 8 sama 11. Semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya. Berarti 8 kan lebih besar dari 11. Artinya 5/8 itu lebih besar daripada 5/11. Gitu. Nah, yuk satu lagi nih. 2/5, 2/7. Duanya sama pembilangnya. Ingat, semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya. Berarti 2/5 lebih besar dari 2/7. Gitu ya. Jadi kalau penyebut yang dibandingkan itu terbalik. Contoh nih, satu lagi nih. Misalkan 6/11 kita bandingkan sama 6/8 ya. Lihat, 11 sama 8 mana yang lebih gede? Gedean 11, berarti pecahannya lebih kecil. 6/11 lebih kecil dari 6/8. Nah, begitu. Satu lagi, jika pembilang dan penyebut dua-duanya beda, kita kalikan silang. Ya, kalian lihat caranya yang di dalam kotak. Yuk kita langsung contoh. 4/7 dan 5/8. Kita nggak usah lihat ininya ya, nggak usah lihat penyebutnya, karena penyebutnya kan sama-sama dikalikan ya. Berarti kita lihat kali silangnya aja. 4 dikalikan dengan 8. Terus 5 dikalikan dengan 7. Berapa hasilnya? Mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar? Itu aja yang kita lihat ya. Jadi 4 dikalikan dengan 8, 32. 5 dikalikan dengan 7, itu hasilnya adalah 35. Ya sudah, 32 lebih kecil daripada 30. Ayo kita coba satu lagi. 3/8 dengan 7/11. Caranya kita langsung kalikan 3 dengan 11. 3 dikalikan 11. Kemudian 7 dikalikan 8. 7 kali 8 berapa? 56 ya. Nah, oke. 3 kali 11 33. 7 kali 8 56. Jadi lebih kecil. Berarti jawabannya 3/8 lebih kecil dari 7/11. Atau 3/8 kurang dari 7/11. Selanjutnya kita belajar mengenai desimal, persen, dan per mil. Desimal itu adalah angka yang ditandai dengan penggunaan koma. Caranya gimana? Caranya adalah kita buat dulu penyebutnya menjadi angka yang belakangnya 0 ya, sampai bisa terbentuk angka 0, coba yuk. Yang pertama, 4/5 nih contohnya ya. 4/5 penyebutnya kita buat dulu menjadi 10. Ya, 5 dikalikan berapa biar jadi 10? Dikalikan 2. Berarti kalau 5 dikali 2, 4 juga dikalikan dengan 2. 4 kali 2, 8. Bawahnya 10. 8/10 sama dengan 0,8. Selanjutnya, 17/25. Nah, 25-nya ini si penyebutnya kita coba kalikan supaya jadi 100. 25 dikali berapa biar jadi 100? Ayo. 25 kita kalikan dengan 4. Kalau bawahnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. 17 kali 4 itu adalah 68 ya. Jadi 68. Jadi 17/25 kalau dibuat desimal adalah 0,68 ya. Per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Kita ganti merah lagi deh warnanya ya. Merah aja, merah. Nah, yang ketiga 125 nih penyebutnya. 125 kita rubah berarti karena 3 angka, kita rubah jadi 1000 bawahnya ya. 125 dikali berapa biar jadi 1000? Dikali 8. 125 kali 8 berarti 11 juga harus kita kalikan dengan 8. Berarti 88. 88/1000 berarti 3 angka di belakang koma ya. 0,088. Seperti itu ya, cara mudah untuk membuat merubah pecahan menjadi desimal. Oke, selanjutnya persen. Persen adalah angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 100. Jadi sebetulnya persen itu adalah singkatan dari 100. Dilambangkan dengan lambang yang seperti itu ya, simbol persen. Nah, cara bikinnya juga gampang. Tinggal dirubah aja penyebutnya jadi 100. Yuk kita coba 5/8. 8 dikali berapa biar jadi 100? 8 biar jadi 100 itu dikali 12,5. Kalau bawahnya dikali 12,5, atas juga harus dikalikan dengan 12,5. 5 dikali 12,5 itu adalah 62,5. Jadi jawabannya 62,5% ya.
Selanjutnya 9/10. Kita rubah dulu penyebutnya menjadi 100 ya. 10 dikalikan berapa supaya jadi 100? Berarti penyebutnya itu adalah 10 dikali 10 ya. Oke, karena di bawahnya dikalikan dengan 10, atasnya juga dikali 10. Jadi 9 kali 10 90. Udah 90 per 100 adalah 90%. Selanjutnya kita belajar mengenai per mil. Nah, kalau per mil bedanya adalah dia per 1000. Kalau persen per 100, per mil adalah per 1000. Biasa dinyatakan dengan simbol, nah seperti itu ya. Nah, contohnya 3/125 itu kita rubah dulu bawahnya jadi per 1000. Dikali berapa biar jadi 1000? Nah, berapa hasilnya? Yuk kita coba yuk. 5/8. Kita rubah dulu 8-nya menjadi 1000. 8 biar jadi 1000 dikali 125. Berarti atasnya juga kita kalikan dengan 125 ya. 5 dikali 125 itu adalah 625 ya. 625 per 1000. Berarti sama saja 625 per mil. Itu jawabannya. Kemudian selanjutnya 9/25. 25-nya kita rubah dulu menjadi 1000. 25 biar jadi 1000 itu kita kali dengan 40. Bawahnya dikali 40, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 40. 9 dikali 40 sama dengan 360. Ya udah, dapat lagi jawabannya 360 per mil. Gitu ya. Mirip-mirip dengan persen, cuman bedanya dia per 1000. Gitu aja. Selanjutnya kita belajar mengenai operasi hitung pecahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan nih yang pertama. Ini juga sudah dipelajari ya waktu SD ya, berkaitan erat dengan KPK. Jadi kalau mau menjumlahkan atau mengurangi pecahan, kita harus samakan dulu penyebutnya. Langkah yang pertama tentu saja adalah kita harus menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebut itu berarti kan kita mengalihkan dengan berapa penyebutnya, pembilangnya pun harus kita kalikan dengan angka yang sama, baru kemudian pembilangnya kita operasikan. Selain menggunakan KPK, kita juga bisa mengalihkan silang nih, seperti bentuk di bawah ini ya. Nah, yuk kita coba langsung di soal ya. Yang pertama ini kalau misalkan penyebutnya semuanya sama, ada 3 pecahan penyebutnya semua sama, ini sih gampang, langsung kita operasikan saja pembilangnya ya. 5 tambah 1 6, 6 kurang 4 2. Jadi jawabannya 2/9. Nah, yang PR itu adalah kalau penyebutnya berbeda, seperti yang ini 2/7 ditambah 2/3. Nih, kalau mau pakai cara yang ini ya, B dikalikan dengan D. B dikalikan D berarti kan 7 dikalikan dengan 3 nih. Berarti penyebutnya adalah 21. Nah, kemudian kita kali silang. 2 dikalikan dengan 3 ya. 6, 2 kalikan 7 itu adalah 14. Baru deh kita tambahin. 6 ditambah 14 itu adalah 20. Berarti jawabannya 20/21. Nah, kayak gitu ya. Berikutnya, operasi perkalian dan pembagian. Nah, kalau perkalian gampang banget. Kalau yang namanya perkalian pecahan, tinggal dikalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Seperti contoh 4/11 dikali 5/8 itu adalah 20/88. Nah, kalau 3/7 kali 7/12, kalikan lagi. 3 kali 7, 21. 7 kali 12 itu adalah 84. Gitu ya. Masih bisa nggak nih disederhanain? Kalau masih bisa disederhanakan, kita coba sederhanakan. Bisa nih 21 dibagi 21 nih. 84 juga bisa dibagi 21 ya. Kita perkecil sampai yang paling sederhana itu berarti yang paling sederhananya adalah 1/4 gitu ya. Ini contoh untuk perkalian. Nah, coba sekarang kalau pembagian. Kalau pembagian caranya seperti yang di kotak ini ya. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Jadi pecahan yang keduanya dibalik. Coba nih 8/9 dibagi 11/20 sama dengan 8/9 dikali 20/11 ya. Sama dengan 8 kali 20 160. 9 kali 11 adalah 99. Jawabannya 160/99. Itu tadi cara untuk mengoperasikan bilangan-bilangan pecahan. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, adik-adik harus banyak latihan soal ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pecahan. Yang pertama ada pengertian pecahan, kemudian ada jenis-jenis dan operasi hitung pecahan. Semoga kalian dapat mengerti.
memasuki materi baru, yaitu pecahan. Sebelumnya kalian juga telah mempelajari tentang pecahan di kelas sebelumnya. Ayo, di antara kalian semuanya, siapa yang masih ingat apa itu pecahan? Ya, benar. Pecahan adalah yang memiliki pembilang dan penyebut. Baik, untuk lebih tepatnya, Ibu akan menjelaskan apa itu pecahan. Pecahan adalah hasil bagi dari bilangan bulat dengan bilangan asli. Ayo, siapa yang tahu bagaimana contohnya? Ya, benar. Misalnya 1/2, atau 2/3, atau 3/4, dan lain-lain. Yang kedua, kita masuk kepada jenis-jenis pecahan. Siapa yang masih ingat apa saja jenis-jenis dari pecahan? Ya, benar. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah, siapa yang tahu? Ya, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya yaitu 4/3. 4 dikatakan sebagai pembilang. Dan 3 dikatakan sebagai penyebut. Yang kedua jenisnya yaitu adalah pecahan campuran. Pecahan campuran ini adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya seperti 3/2/5. Di mana 3 ini adalah bilangan bulat dan 2/5 adalah pecahan biasa. Yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah hasil bagi suatu pecahan yaitu bilangan asli dengan
bilangan 10 dan kelipatannya. Contohnya yaitu 0,25 sama dengan 25 per 100. 0,1 sama dengan 1 per 10. Untuk jenis pecahan ada pecahan persen. Di mana pecahan persen ini adalah pecahan yang mana ia dibagi dengan 100. Misalnya 1 per 100 sama dengan 1%. 25% sama dengan 25 per 100. 50% sama dengan 50 per 100. Berikutnya yaitu ada pecahan per mil. Pecahan per mil itu adalah hasil bagi dari suatu bilangan dengan 1000. Misalnya 1 per mil sama dengan 1 per 1000. 5 per mil sama dengan 5 per 1000. 100 per mil sama dengan 100 per 1000. Berikutnya yaitu ada pecahan senilai. Pecahan senilai ini adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Contohnya 1 per 3. Ini pecahan 1 per 3 ini senilai dengan pecahan 2 per 6. Kenapa dikatakan senilai? Karena jika 2 dibagi 2 sama dengan 1 dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga 1 per 3 dan 2 per 6 dikatakan senilai. Sama halnya dengan 1 per 5 senilai dengan 2 per 10. Karena 2 dibagi dengan 2 hasilnya sama dengan 1, sedangkan 10 dibagi dengan 2 hasilnya 5. Maka kedua bilangan itu dikatakan senilai. Selanjutnya kita masuk kepada materi tentang mengurutkan pecahan. Dalam mengurutkan pecahan, dapat diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Contohnya seperti ini. Mana yang lebih besar antara 2 per 3 dengan atau 4 per 5? Langkah awal untuk kita menentukan mana yang lebih besar antara 2 per 3 dan 4 per 5, yaitu kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 2 per 3 sama dengan 4 per 5. Sama-sama dibagi 15. 15 dibagi 3 yaitu 5. 2 kali 5 10. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 4 kali 3 12. Sehingga tampaklah dari sini 4 per 5 lebih besar dari 2 per 3. Selanjutnya kita masuk kepada operasi hitung pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan terbagi menjadi dua.
Yang pertama, pecahan yang penyebutnya sama. Yang kedua, pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Kita akan membahas terlebih dahulu, yaitu pecahan dengan penyebut yang sama. Rumusnya itu A per P ditambah B per P sama dengan A ditambah B per P. Contohnya, 3/5 ditambah 4/5 sama dengan 3 ditambah 4/5 sama dengan 7/5. Itu untuk penyebut yang sama. Untuk penyebut yang berbeda, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Rumusnya seperti ini. A per P ditambah B per Q sama dengan A kali Q ditambah B kali P per P kali Q. Bisa juga kita masuk langsung contoh. Misalnya 3/2 ditambah 2/5. Untuk ini kita lakukan sesuai rumus. 3 dikali 5 ditambah 2 dikali 2 per 2 dikali 5 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15, 2 dikali 2 sama dengan 4, dan 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka didapat hasilnya 19/10. Jika kita sederhanakan, maka diperoleh 19/10. Berikutnya kita masuk kepada pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan sama dengan penjumlahan pecahan tadi, terbagi menjadi dua, yaitu penyebut sama dan yang kedua penyebut berbeda. Langkahnya juga sama dengan yang tadi. Untuk penyebut yang sama, kita menggunakan rumus A per P dikurang B per P sama dengan A kurang B per P. Contohnya, 4/7 dikurang 1/7 sama dengan 4 dikurang 1/7 sama dengan 3/7. Sedangkan untuk yang penyebut berbeda, kita gunakan yang seperti penjumlahan tadi, yaitu A per P dikurang B per Q sama dengan A dikali Q dikurang B dikali P per P dikali Q. Contoh, 5/3 dikurang
4 per 2 sama dengan 5 dikali 2 dikurang 4 dikali 3 per 3 dikali 2. Maka kita dapatkan hasilnya 5 dikali 2 sama dengan 10, 4 dikali 3 sama dengan 12, per 3 dikali 2 sama dengan 6, sama dengan min 2 per 6, atau sama dengan min 1/3. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada perkalian pecahan. Dalam perkalian pecahan terbagi dalam beberapa jenis, yaitu pecahan dengan pecahan, ada pecahan dengan bilangan bulat, ada pecahan dengan pecahan campuran, dan juga ada pecahan campuran dengan pecahan campuran. Yang pertama kita masuk kepada pecahan dengan bilangan bulat. Untuk perkalian pecahan dengan bilangan bulat ini, contohnya seperti ini. 2 dikali 1/3 sama dengan 2/3. Yang mana 2 adalah bilangan bulat, 1/3 adalah pecahan. Sehingga 2 dikali 1/3 sama dengan 2/3. Membentuk pecahan dengan pecahan. Rumus yang dapat kita gunakan adalah A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Contoh, 4/6 dikali 2/3 sama dengan 4 dikali 2/6 dikali 3 sama dengan 8/18. Kita sederhanakan menjadi 4/9. Pecahan campuran. Rumusnya, karena pecahan biasa dikali dengan pecahan campuran, sehingga kita harus mengubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya, misalnya yaitu ada 3/2/5. Dari 3/2/5 ini kita harus membentuk dia ke dalam pecahan biasa, sehingga diperoleh dengan rumus N dikali B. Nah, saya ulangi. Bentuk 3/2/5 harus kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa, sehingga kita gunakan rumus N dikali B ditambah A per B. Maka kita masukkan 3 ini sebagai N, A adalah 2, B-nya adalah 5. Maka 3 dikali 5 ditambah 2/5 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15 ditambah 2, 17/5. Maka pecahan biasa dari 3/2/5 adalah 17/5.
kepada contoh perkalian dari pecahan biasa dengan pecahan campuran. Misalnya, 2/3 dikali 4, 2/5. Dari sini kita dapat menyelesaikannya dengan cara 2/3 dikali, kita gunakan rumus yang di atas sehingga kita peroleh 4 dikali 5 ditambah 2/5 sama dengan 2/3 dikali 4 kali 5 sama dengan 20 ditambah 2 sama dengan 22 sehingga 22/5. Maka kita gunakan rumus lagi untuk rumus perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ini langsung saja kita gunakan perkaliannya sehingga 2 dikali 22/3 dikali 5 sama dengan 2 dikali 22 sama dengan 44/15. Maka diperolehlah hasilnya 44/15. Boleh disederhanakan, boleh cukup sampai di sini saja. Kalian pecahan antara pecahan campuran dengan pecahan campuran. Pecahan campuran dengan pecahan campuran. Untuk rumus ini kita menggunakan rumus yang seperti tadi, yaitu NA/B. Ini adalah rumus untuk menjadikan dia pecahan biasa. Dan kita dalam mencari pecahan campuran dikali dengan pecahan campuran, kita harus menjadikan dia ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Seperti ini, rumusnya yaitu N kali B ditambah A per B. Sehingga untuk ini kita dapat melihat contoh 4/5/3 dikali 2/4/3. Maka kita gunakan rumus di atas untuk mencarinya, sehingga 4 dikali 5 ditambah 4 dikali 3 ditambah 5/3 dikali 2 dikali 3 ditambah 4/3. Sehingga diperoleh 4 dikali 3 sama dengan 12 ditambah 5 sama dengan 17/3 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10/3. Kita kalikan sehingga dapat 170/3. Jika ingin disederhanakan juga bisa, tetapi sampai di sini saja sudah benar, sudah cukup. Dalam pembagian pecahan ini terdapat dua bagian, yaitu pembagian pecahan antara pecahan dengan bilangan bulat, dan yang kedua yaitu pecahan dengan pecahan. Yang pertama kita masuk ke dalam pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Pembagian pecahan dengan bilangan bulat kita dapat menggunakan rumus seperti ini. E dibagi N sama dengan A per B dikali N per 1 sama dengan A dikali N per B dikali 1. Contohnya 2/5 dibagi 5 sama dengan 2/5 dikali 5/1 sama dengan 10/5. Diperoleh hasilnya 2. Antara pecahan dengan pecahan.
kita bisa melihat rumusnya seperti ini. A per P dibagi B per Q sama dengan A per P dikali Q per B. Contohnya, 4 per 5 dibagi 2 per 6 sama dengan 4 per 5 dikali 6 per 2. Diperoleh hasilnya 24 dibagi 10 sama dengan 2 4 per 10. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Baik, jika semuanya paham, silakan kerjakan latihan yang akan Ibu tulis. Untuk PR di rumah, kerjakan nomor 1, carilah hasil dari 4 per 5 ditambah 6 per 12. Yang kedua, 2 per 5 dikurang 4 per 6. Yang ketiga, 2 per 4 dikali 5 per 6. Untuk soal nomor 4, 2 per 4 dikali 6 per 4. Untuk nomor 5, yaitu 1 per 3 dibagi dengan 2 per 3. Baik, untuk ini silakan kerjakan di rumah. Sekali lagi Bu tanya, apakah ada yang masih kurang paham? Jika tidak, silakan disalin dulu untuk soal di rumah, untuk PR di rumah. Sudah selesai? Baik, jika sudah selesai, pelajaran Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.